Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunianti dengan NIM 210311009. Di sini saya izin mempresentasikan artikel saya mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Hadi Apriansyah, SPD MPD. Baiklah, untuk materi administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini, saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama itu ada konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua itu ada proses administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir itu ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana ini adalah segala sesuatu yang bisa kita pakai sebagai alat dalam mencapai maksud ataupun tujuan kita. Nah, sedangkan prasarana itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sedangkan secara bahasa, prasarana ini sendiri adalah alat yang secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita dalam pendidikan. Nah, misalnya itu seperti lokasi maupun bangunan. Sarana pendidikan ini sendiri bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai. Jadi kalau kita lihat dari habis atau tidaknya dipakai, sarana pendidikan itu ada 2, yaitu sarana pendidikan yang harus dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, untuk sarana pendidikan yang harus dipakai itu adalah segala bahan atau alat yang kalau kita gunakan itu bakal habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya itu ada kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Nah, untuk sarana pendidikan yang tahan lama itu adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat kita gunakan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya itu kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu jenis sarana pendidikan yang kedua itu adalah sarana yang ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan, di mana dia terbagi menjadi 2 lagi, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Untuk sarana pendidikan yang bergerak itu dia sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pemakainya. Contohnya itu ada lemari, arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Yang kedua itu sarana pendidikan tidak bergerak. Nah, sarana pendidikan yang tidak bergerak itu dia semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk kita pindahkan. Misalnya itu saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kemudian pembagian sarana pendidikan yang ketiga itu ada ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, di mana ini dia terbagi menjadi 3 macam lagi, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Selain pembagian sarana pendidikan, ada juga pembagian dari prasarana pendidikan, di mana dia terbagi menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, maupun ruang laboratorium. Kemudian yang kedua itu ada prasarana sekolah yang keberadaannya itu tidak digunakan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Tetapi keberadaannya si prasarana ini akan sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya itu kayak ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan yang terakhir itu ada tempat parkir kendaraan. Lanjut ke proses administrasi sarana dan prasarana. Jadi secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi yang pertama ada perencanaan pengadaan barang. Jadi satu kegiatan administrasi atau manajemen atau pengelolaan yang baik itu tidak gegabah dan tentu bakal diawali dengan satu perencanaan yang matang dan baik, di mana dia dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan ataupun kegagalan yang tidak kita inginkan.
Kemudian yang kedua itu ada pengadaan barang, di mana pengadaan ini merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, ataupun benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, sejalan dengan pembicaraan di depan, maka pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengadaan tanah, kedua ada pengadaan bangunan, yang ketiga itu ada pengadaan perabot, yang keempat ada pengadaan kendaraan atau alat transportasi, dan yang kelima itu ada pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor, dan alat tulis kantor atau ATK. Kemudian yang ketiga itu ada inventarisasi. Inventarisasi ini dia berasal dari kata inventaris yang artinya daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi inventarisasi ini itu adalah satu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Nah, adapun si inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara ataupun milik swasta. Inventarisasi ini juga memberikan masukan atau input yang nantinya bakal sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, dan juga penghapusan. Kemudian untuk yang keempat itu ada penyaluran. Penyaluran ini sendiri kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Nah, dalam lingkungan yang sempit, seperti di lingkungan sekolah atau fakultas, maka kegiatan penyaluran ini dapat berwujud pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan guru, kebutuhan dosen, maupun kebutuhan seksi bagian dalam instansi sekolah maupun fakultas tersebut untuk keperluan kegiatan belajar mengajar serta perkantoran. Kemudian yang kelima itu ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki itu senantiasa bisa berfungsi dan bisa digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang-barang tersebut haruslah kita rawat secara baik dan secara berkelanjutan untuk menghindari adanya unsur-unsur perusak atau unsur-unsur pengganggu. Kegiatan pemeliharaan ini bisa kita lakukan menurut ukuran waktu, menurut ukuran keadaan barang, dan lain-lainnya. Pemeliharaan menurut ukuran waktu itu dapat kita lakukan setiap harinya. Kemudian yang terakhir itu, kemudian yang keenam itu ada penghapusan. Jadi proses kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dan dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut juga dengan penghapusan. Nah, penghapusan ini sebagai salah satu fungsi administrasi sarana pendidikan. Yakni fungsinya itu yang pertama adalah mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pembebasan biaya. Kemudian meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. Kemudian membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi. Kemudian yang terakhir itu membebaskan ruangan atau pekarangan kantor dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi. Sehingga sekolahnya itu masih kelihatan bersih dan masih kelihatan rapi. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan. Jadi seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan maupun diawasi. Nah, artinya setiap kegiatan masing-masing itu akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Nah, pengawasan itu bukan merupakan satu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi dia itu koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya itu bisa kita hindari. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu poin terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana itu saya ulang. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal itu menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi prasarana sekolah, yang pertama itu ada terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Kemudian yang kedua ada terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Dan yang terakhir itu pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Nah, dari uraian-uraian yang sudah saya sampaikan tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengadaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan dalam satu sekolah itu mutlak sangat-sangat kita perlukan. Karena dengan manajemen efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja personal sekolah. Dan dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah satu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung akan menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.